Ini cukup lama ya buat buka. Baik, sudah nampak ya share screen-nya. Ini kita akan belajar tentang causative ya. Tunggu dulu. Okay, students, we will have the material about causative, insyaallah kalau waktunya cukup. Nanti saya sampaikan juga tentang participial phrase ya. Dari yang sudah saya sampaikan atau sudah saya share maksudnya di grup tadi. Yang pertama kita belajar tentang causative. Causative itu apa sih? Causative itu kurang lebih bentuk perintah ya, ataupun kalimat yang isinya suatu perintah. Walaupun ini bukan kalimat perintah ya sebenarnya hakikatnya ya. Bentuk perintah atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Ya, jadi kalau kalimat perintah itu namanya bukan causative ya, tapi imperatif. Tapi ini adalah kalimat yang mengandung suatu perintah tertentu dalam kalimat tersebut. Ya, coba ya kita bahas. Jadi causative ada dua bentuk ya, ada yang berbentuk aktif, ada yang berbentuk pasif. Yang berbentuk aktif menyebabkan seseorang melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi kita menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita gitu ya. Terus menyebabkan sesuatu dikerjakan oleh orang lain itu dalam bentuk yang pasif ya. Oke, terus causative hampir sama dengan kalimat perintah ya atau imperatif ya. Tapi ini beda ya sebenarnya. Karena kalau imperatif itu tidak mempunyai subjek ya umumnya yang saya tahu. Jadi langsung ke kata kerja itu. Misalnya close the door, open the window. Nah, itu kan imperatif ya kalimat perintah. Tapi kalau causative itu bukan seperti itu. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya antara causative dengan imperatif. Imperatif tidak memerlukan objek ya, karena imperatif langsung ke kata kerja gitu kan dan tidak memerlukan subjek maksudnya ya. Tidak memerlukan subjek tadi contohnya close the door ya kan, tidak ada subjeknya. Causative tidak memerlukan tanda seru gitu ya. Beda dengan imperatif terkadang memerlukan tanda seru ya, karena itu suatu perintah. Pada imperatif lawan bicara adalah yang mendapat perintah, sedangkan causative tidak gitu ya. Jadi pada kalimat perintah itu lawan bicara adalah yang mendapat perintah, tapi dalam causative itu tidak ya. Causative dapat menjadi imperatif bisa jadi ya dalam kondisi tertentu tapi ya. Terus rumus dan aturan ya. Ini yang sering kali kita pusingkan walaupun ya sebenarnya kalau kita sudah belajar membacanya ataupun memahaminya, saya rasa nanti akan automatically possessed by us ya. Jadi akan secara otomatis dikuasai oleh kita materi tentang ini. Ya, bentuk causative yang pertama itu menggunakan kata get ya. Kata get ini secara literal meaning itu artinya mendapatkan ya atau memperoleh. Tetapi dalam kalimat ini atau dalam konteks positif itu maknanya ya kurang lebih memerintah atau menyuruh gitu ya. Di sini formulanya subjek diikuti dengan get ya. Terus diikuti dengan someone ya. Someone itu seorang yang kita perintah. Terus diikuti dengan to infinitive. To diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yang diakhiri dengan objek. Contohnya, she gets her son to do his homework. Itu maknanya berarti dia menyuruh ya anak laki-lakinya untuk mengerjakan PR gitu. Ya. Jadi maknanya itu memerintah atau menyuruh ya, bukan mendapatkan atau memperoleh kayak gitu. Oke, tunggu. Selanjutnya, my mother will get my sister to clean the room. Ya. Jadi ibu saya akan menyuruh adik perempuan saya atau kakak perempuan saya untuk
membersihkan ruangan itu, ya. Jadi yang pertama bisa menggunakan kata get ya dalam konteks causative ini, ya, dan rumusnya diperhatikan. Di situ ada kata to ya sebelum kata kerja infinitifnya. Jadi she gets her son to ya, to do his homework. My mother will get my sister to clean the room. Gitu ya. To-nya jangan sampai hilang ya. Inilah kenapa ini dibahas dalam TOEFL karena supaya kita bisa mengidentifikasi ya kira-kira bentuk yang benar itu seperti apa. Nanti kita kan diuji ya dalam soal TOEFL yang pernah kita bahas ya di kampus secara langsung kemarin pertemuan yang lalu itu ada bukan latihan soal dalam bentuk memilih jawaban yang salah gitu. Nah, kalau kita sudah bisa belajar tentang ini ya kita bisa membedakan mana kalimat yang benar, mana kata-kata yang benar, mana kata-kata yang salah, mana frasa yang benar, mana frasa-frasa yang salah gitu ya. Nah, tugasnya memilih jawaban yang salah justru gitu ya. Terus oke. Selanjutnya bisa juga menggunakan kata have ya. Selain kata get bisa juga menggunakan kata have atau has tergantung subjek yang digunakan ya. Nah, formula atau rumusnya subjek have atau has diikuti dengan someone ya. Terus langsung infinitif tanpa to. Kalau tadi menggunakan kata get ya, kalau menggunakan kata get harus ada to-nya, sementara kalau menggunakan kata have tanpa menggunakan to. Perbedaannya di situ ya. Contoh, my mother has my sister clean the room. Ya, jadi tidak perlu my mother has my sister to clean the room, itu salah. Tapi yang benar langsung ya tanpa kata to. I had an electrician look at my broken light. Gitu ya. Jadi langsung ya tanpa to. Itu menggunakan kata has, have atau had ya. Tergantung subjeknya pakai apa dan tergantung tenses atau bentuk waktunya. Kalau bentuk waktunya itu pas, maka menggunakan kata had. Kalau itu present, maka menggunakan kata has atau have. Dalam konteks pasif, rumusnya seperti ini. Ya, subjek have atau has diikuti dengan objek, terus diikuti dengan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Nah ini kalau yang pasif itu maknanya itu kurang lebih get something done ya, konteksnya itu seperti itu. Ya, jadi contohnya she had the watch repaired. Itu maknanya dia telah mendapati gitu ya, atau menemui, atau memperoleh, atau mendapatkan jam tangannya sudah diperbaiki. Gitu, get something done. Jadi memperoleh atau mendapati sesuatu itu telah dikerjakan ya, atau diselesaikan. Farhan has his room cleaned. Ya, Farhan mendapati kamarnya sudah bersih atau sudah dibersihkan. Ya, oke. Dalam konteks pasif itu kurang lebih semacam itu ya. Jadi konteksnya adalah dia memperoleh sesuatu yang telah dikerjakan oleh orang lain ya, gitu ya, kurang lebih. Terus causative dapat juga berbentuk negatif, interrogatif atau imperatif, tidak hanya positif saja. Causative dapat juga menggunakan kata kerja help, let atau make. Ya, ketiganya menggunakan pola kalimat yang sesuai dengan have dan get. Have, let, make diikuti oleh infinitif tanpa to. Sementara kalau help ya diikuti to gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya, misal menggunakan help atau let. Ya, rumusnya seperti itu ya. Subject help diikuti dengan complement, diikuti dengan verb one atau verb infinitif ya. Verb one itu infinitif dan verb one itu sama ya. Gitu. Terus contohnya Clark help Emily to wash the dishes. Gitu. Clark help Emily to wash the dishes. Nah, kalau help di sini maknanya berarti membantu ya atau menolong gitu. Clark help the old man to find the taxi.
Terus let, kalau let rumusnya seperti itu. Subject, let diikuti dengan complement, diikuti dengan infinitive ya, atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, John let his daughter swim with friends. Gitu. John let his daughter swim with friends. Jadi John membiarkan ya, let itu maknanya membiarkan, atau ya udah sih gitu, membiarkan anak perempuannya berenang dengan teman-temannya. Gitu, ya. Terus menggunakan kata make, ya, formulanya subject, make, ya, atau made, ya, tergantung tensesnya, diikuti dengan complement, diikuti dengan verb infinitive, kata kerja bentuk pertama. For example, Mrs. Claire made her son clean his room. Nah, ini konteksnya sama ya, memerintah atau menyuruh. Jadi Mrs. Claire menyuruh anak laki-lakinya membersihkan ruangan dia. Gitu, ya. Di bawahnya ada notes atau catatan. Semua kalimat kasuatif dapat menggunakan bermacam-macam tenses atau waktu apapun, ya. Jadi baik present, past, future, atau apapun itu bisa digunakan dalam kasuatif. Yang harus diperhatikan adalah rumus dari bentuk kasuatif tersebut. Nah, jadi yang menjadi perhatian dalam pembelajaran ini adalah rumusnya ya, terutama penggunaan to atau tanpa to yang tadi sudah saya jelaskan. Gitu, ya. Jadi seperti itu ya. Ini memang saya terangkan agak cepat karena agar bisa dapat dua materi sekaligus ya. Jam 17.47 sudah maghrib ya. Makanya saya agak cepatkan. Selanjutnya participial phrase. Sambil nunggu slide-nya, saya ke belakang sebentar mau buang air kecil. Kebelet. Jangan. Tidak bisa. Mau lupa yang kecil. Yang dikecilin nggak bisa. Atas, bisa. Nah. Bisa. Kadang bisa, kadang enggak. Udah harus ya.
Kak pasangannya bilang. Ya, jadi kayak nggak berfungsi gitu. Kecilin, kalau berfungsi kan bunyi kan tut gitu kan. Kemana itu? Baik, lanjut ya. Oke, the second material is about participial phrase. Participial phrase itu adalah gabungan antara present dan past participle dengan complement atau modifier. Pasti itu. Nah, coba ya kita bahas. Participial phrase digunakan pada kalimat kompleks ya, yaitu adjective dan adverbial clause. Nah, ini juga sangat penting ya untuk diketahui. Karena terkadang kalau kita belajar bahasa Inggris itu ada beberapa ketentuan yang terkadang oleh orang awam yang tidak belajar bahasa Inggris akhirnya nggak ngerti gitu. Misal, ya nanti contohnya ada ya di sini. Present participle phrase digunakan dalam arti active voice, ya. Terus past participle phrase digunakan dalam arti passive voice. Jadi ada dua bentuk ya. Pertama dalam bentuk kalimat aktif, yang kedua dalam bentuk kalimat pasif. Nah, sebelum saya contohkan atau menjelaskan lebih dalam lagi, kita juga harus tahu ya makna dari adjective clause ataupun adverbial clause ya. Jadi adjektif dan adverb mungkin teman-teman sudah tahu ya. Adjektif itu artinya kata sifat, sementara adverb itu kata keterangan. Nah, tinggal bagaimana menjandingkan dengan kata clause itu. Clause itu kan artinya kata-kata ya yang bisa membentuk seperti layaknya kalimat, tapi pada hakikatnya statusnya bukan kalimat. Ya gitu. Misal, saya mengatakan, saya tidak suka dengan pria yang merokok misalnya. Saya tidak suka dengan orang yang suka merokok misalnya, ya gitu ya. Nah, saya tidak suka dengan orang yang saya tidak suka dengan orang yang suka merokok, itu. Itu dalam kalimat tersebut ada yang disebut sebagai adjective clause, ya. Yang mana? Yang berbunyi orang yang suka merokok. Jadi orang yang suka merokok dalam kalimat tersebut disebut sebagai adjective clause, kayak gitu, ya. Jadi seolah-olah layaknya seperti kalimat, tapi statusnya itu bukan kalimat ya, karena hakikat kalimat yang tadi saya sebutkan itu saya tidak suka, ya gitu. Saya tidak suka, gitu aja itu. Saya tidak suka itu kalimatnya itu. Tapi kalau orang yang suka merokoknya itu bukan kalimat, tapi itu sebagai objek ya, atau dalam konteks ini adjective clause ya, adjective clause. Sementara kalau adverbial clause, karena adverb itu kata keterangan, biasanya adverbial clause itu umumnya menunjukkan waktu ya, menunjukkan waktu, kata keterangan waktu. Misal ada kalimat bunyinya seperti ini, ketika misalnya apa ya, ketika ibu sedang memasak, ayah membaca koran, ya gitu. Ya. Nah, kalimat ketika ibu sedang memasak itu dianggap atau disebut sebagai adverbial clause, ya. Jadi kata keterangan waktu tetapi diungkapkan seperti kalimat, ya, ketika ibu sedang memasak. Tapi itu bukan kalimat ya, karena itu merupakan klausa ya. Jadi klausa itu bagian kecil dari kalimat lah kurang lebih kayak gitu. Tapi ayah membaca koran, nah itu baru kalimatnya kayak gitu. Ya, head sentence-nya atau kalimat yang pokoknya gitu ya. Jadi kurang lebih semacam itu ya, gambaran antara adjective clause dan adverbial clause. Nah, contohnya, the athlete who is carrying the ball is John Wall. Ya. Nah, dalam kalimat tersebut mungkin kita bingung ya, mau membreakdown dalam kalimat tersebut kira-kira kata kerjanya yang mana sih? Nah, ini makanya perlu untuk dipelajari. Ya. Dalam kalimat ini, the athlete who is carrying the ball is John Wall. Mungkin kalau kita tidak belajar tentang participial phrase ya, tidak belajar tentang materi ini,
akan menjawab kata kerjanya itu adalah is carrying. Karena carrying itu merupakan kata kerja, carry, yang artinya membawa. Gitu kan? Sementara, padahal kata kerjanya bukan itu. Ya, justru kata kerjanya adalah di situ kata is. Is setelah kata ball, tapi bukan setelah kata who. The athlete who is carrying the ball is, nah ternyata kata kerjanya itu is John Wall gitu ya. Kenapa? Karena the athlete who is carrying the ball itu merupakan adjective clause ya, bukan kalimat. Kalimatnya adalah semuanya gitu ya, yang merupakan kalimat. Ya, the athlete who is carrying the ball is John Wall. Nah, itu kalimatnya. Tapi kalau the athlete who is carrying the ball itu masih dalam tataran adjective clause karena belum ada kata kerjanya. Ya. The man who is playing basketball is my brother gitu ya. Jadi dalam kalimat ini maka kata kerjanya adalah is gitu ya. Setelah kata basketball gitu ya. The man who is playing basketball itu adjective clause-nya. Gitu ya. Jadi kurang lebih adjective clause itu orang yang ya, dia yang kayak gitu. Yang gitu ya. Dia yang make, dia yang sedang, dia yang suka ya, dia yang pokoknya menjelaskan seseorang gitu loh yang bagaimana atau yang sedang apa gitu ya. Itu adjective clause ya. Oke, jadi yang pertama ini ya. Terus yang selanjutnya kalimat di atas bisa diubah menjadi lebih sederhana ya. Nah, ini yang menjadi apa namanya poin dari pembelajaran ini. Ternyata adjective clause ini bisa disederhanakan bentuknya menjadi tadi ya, the athlete who is carrying the ball is John Wall, maka bisa disederhanakan menjadi the athlete carrying the ball is John Wall. Maknanya sama ya. Dan ini dua-duanya betul, tidak ada yang salah. Ya, hanya saja ini dalam konteks penyederhanaan ya. Jadi kalau menerjemahkannya, the athlete carrying the ball itu bukan atlet ya, atau atlet itu sedang membawa bola, bukan, maknanya bukan seperti itu. Tapi maknanya atlet yang sedang membawa bola itu, nah itu adalah John Wall namanya. Ya, jadi cara menerjemahkannya ketika ada subjek langsung diikuti kata kerja ing, maknanya itu bukan sebagai kata kerja. The athlete carrying the ball is John Wall. Atlet itu sedang membawa bola. Salah ya, yang benar adalah atlet yang sedang membawa bola itu adalah John Wall gitu ya. The boy playing basketball is my brother. Nah, ini juga sama ya. Laki-laki atau anak laki-laki yang sedang bermain sepak bola itu adalah my brother gitu ya. Oke. Nah, contoh yang lain dalam konteks yang pasif ini the car which is being parked there is his ya. The car which is being parked there is his gitu ya. Dalam kalimat ini kata kerjanya adalah is. Masih sama ya, setelah kata there tapi ya. The car which is being parked ya. Mobil yang sedang diparkir itu atau sedang terparkir itu atau sedang terparkir di sana itu adalah milik dia kayak gitu. Ya. Okay. The math problem which has been solved by the class is very difficult. Ya. Jadi masalah pelajaran matematika yang diselesaikan di kelas itu, ya, yang telah diselesaikan atau ya, yang telah diselesaikan di kelas itu atau oleh anak-anak di kelas lah kurang lebih maknanya itu sangat sulit itu. Nah ini juga sama kata kerjanya adalah is gitu, ya. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau belajar latihan soalnya itu nanti akan menemukan betapa pentingnya materi ini gitu ya. Nanti adalah jadi sedikit informasi untuk UTS nanti mungkin soalnya masih dalam tataran materi yang sudah saya sampaikan ya, belum ke soal TOEFL langsung.
Nanti kalau untuk UAS itu baru nanti saya kasih soal dalam bentuk seperti soal TOEFL ya, atau soal TOEFL standar lah yang mudah ya gitu. Nanti makanya insya Allah setelah UTS akan saya kasih banyak latihan soal ya, baik grammar ataupun reading kayak gitu ya. Untuk listening nanti sesekali saja ya, karena listening juga tidak akan saya keluarkan untuk UAS kayak gitu ya. Hanya reading dan grammar saja atau structure. Oke, nah kalimat di atas bisa diubah atau disederhanakan menjadi the car being parked there is his ya. Jadi kata which-nya itu, which is-nya itu hilang gitu ya. The car being parked there is his. Jadi cara menerjemahkannya mobil yang sedang terparkir itu ya, bukan mobil yang sedang mobil itu sedang diparkir, bukan ya, maknanya bukan seperti itu. The math problem solved by the class is very difficult. Nah, ini juga sama. Ya, jadi penyederhanaannya itu cukup dengan menghilangkan kata which-nya atau who dengan is-nya atau are-nya atau to be yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya adverb clause ya. Tadi sudah sedikit saya singgung ya. Nah, di sini ada contoh adverb clause ya dalam kalimat because she was learning math, she turned off the TV ya. Nah, adverb clause-nya itu adalah because she was learning math ya. Nah, bisa disederhanakan langsung menjadi learning math ya. Jadi learning math, she turned off the TV gitu ya. Jadi partisipial itu intinya adalah bentuk penyederhanaan ya dari kalimat yang mengandung adjective clause ataupun adverbial clause gitu ya. Terus participial phrase di awal kalimat, contohnya working in my room, I didn't want anybody to disturb me gitu ya. Nah, di sini ada restrictive dan non-restrictive participial phrase. Apa sih restrictive dan non-restrictive itu? Restrictive itu kan artinya dibatasi ya, atau terbatas gitu loh. Kalau non-restrictive berarti artinya tidak terbatas. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya kalau dalam bentuk non-restrictive itu biasanya ada penjelasan dengan penjelasan yang lain. Misalnya dalam kalimat the table made of marble has been repaired. Ya, ya bisa jadi di situ ada penjelasan lebih dari satu mungkin ya, bisa jadi malah the table made of marble. Ya, misal saya tambahkan lagi apa ya, from America misalnya gitu. Nah itu bisa juga gitu. Atau came from America gitu. Has been repaired gitu ya. Jadi kalau yang non restriktif itu kurang lebih ada penjelasan-penjelasan yang lebih banyaknya gitu. The table, meja made of marble gitu ya, yang terbuat dari marble. Marble itu kelereng gitu ya. Terus has been repaired ya, telah diperbaiki gitu ya. Sementara kalau restriktif karena maknanya terbatas atau dibatasi ya, jadi tidak ada penjelasan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Langsung aja cats atau cats, ya udah kucing aja. Tapi kalau misal cats ya kan, misalnya cats misalnya apa? Come from Anggora, come from apa? Australia misalnya gitu ya. Nah, koma gitu kan baru penjelasan kalimatnya gitu ya. Tapi kalau karena ini restriktif ya udah kucing aja gitu. Cats living in the wild may rarely get sick gitu ya. Jadi kucing yang tinggal di alam liar gitu ya, may rarely get sick, kemungkinan jarang sakit gitu ya, karena sudah kebal biasa hidup di alam liar kayak gitu ya. Selanjutnya non modifier ya. Jadi adjective clause-nya itu membentuk semacam kata benda gitu kurang lebih. The dancing girl gitu kan. Nah, itu kan konteksnya sebenarnya the girl who is dancing kayak gitu ya, maknanya awalnya gitu ya.
Tapi disingkat menjadi the dancing girl, menjadi kata benda kayak gitu ya. The dancing girl is my sister, ya. Gadis yang sedang menari itu adalah my sister kayak gitu ya. Okay. The singing bird is a murai, ya. Burung yang sedang bernyanyi itu adalah burung murai gitu. The man wearing a cap is my father, ya. Pria yang sedang memakai topi itu adalah ayah saya, ya. The boy riding the buffalo is my brother, ya. Anak laki-laki yang sedang menaiki kerbau itu adalah my brother gitu ya, saudara laki-laki saya. Jadi bisa membentuk kata benda ya atau noun ya, modifier. Terus clause modifier, being old he has to wear glasses. Nah, ini awal kalimatnya atau asal kalimatnya berasal dari because he is old, ya, gitu ya. Karena dia itu sudah tua, he has to wear glasses. Dia harus memakai kacamata. Gitu. Shouting, he kicked the door. Ya, awal asal kalimatnya while he was shouting, he kicked the door. Kayak gitu. Ya, oke, sudah adzan ya, alhamdulillah. Tanggung dikit lagi. Nah, di sini ada penjelasan penggunaan aktif partisipial ya. Sorry ini salah ketik. Menggantikan as for since because plus subject plus verb gitu ya. Contohnya because he was a student, he was naturally interested in museums. Gitu ya. Oke. Nah, bisa disederhanakan menjadi being a student ya. He was naturally interested in museum gitu ya. Karena dia itu siswa, dia secara alami tertarik dengan museum gitu ya. Selanjutnya present dan past participial. Present dan past participle maksudnya. Contohnya the police caught the young boy stealing a car. Nah, ini beberapa contoh kalimat ya. Jadi the police caught the young boy stealing a car itu kalimat asalnya the police caught ya the young boy who stole a car ya. Jadi asal kalimatnya seperti itu, dan ini bentuk penyederhanaannya ya. Asal kalimatnya the police caught the young boy who ya, who stole ya, who stole a car kayak gitu ya. Intinya penyederhanaannya kurang lebih kayak gini saja. Kalau itu merupakan kalimat aktif, maka kata kerjanya menggunakan verb ing gitu ya. Apapun bentuk tensesnya, baik itu present, past ataupun bentuk tenses yang lainnya ya. Jadi bentuknya stealing, tapi maknanya bukan sedang mencuri ya, tapi telah mencuri. Kenapa telah mencuri? Karena di situ kata kerja awalnya the police cat ya. Cat itu berasal dari kata catch ya, menangkap. Itu bentuk kedua. Jadi konteksnya ini past ya, simple past tense. Maka yang betul the police cat ya, the young boy who stole a car, bukan who is stealing a car, tapi who stole a car, yang telah mencuri sebuah mobil. The wind sent his papers flying, gitu ya. They found the horse tied to a tree, ya. The rowboat was found drifting in the lake. Intinya ini bentuk penyederhanaan semua, gitu ya. I will not have anyone smoking cigars in my living room. Itu kan awal kalimatnya, asal kalimatnya. I will not have anyone who, ya kan, who smokes, gitu kan, who smokes cigars in my living room, gitu. Kenapa pakai smokes? Karena konteksnya adalah simple present tense, gitu ya, bukan present continuous tense. Oke, terus selanjutnya ini penggabungan kalimat ya. Ini juga bisa disederhanakan ketika kita menemukan dua kalimat dengan subjek yang sama tetapi dengan aktivitas yang berbeda gitu ya. He rode away, he whistled. He rode away whistling. The children came, they ran to meet us. Ya, the children came running to meet us. Ya, jadi disederhanakan semacam itu. Jadi subjeknya
cukup satu saja di depan. Ya, kata kerja bentuk keduanya diganti dengan verb ing gitu ya. He opened the drawer and took out the revolver. Ya, opening the drawer ya, karena yang di depan kata kerjanya, maka jadi opening the drawer, he took out a revolver gitu ya. Gitu ya. Took out a revolver. Took out revolver. Revolver itu senjata ya atau pistol lah gitu. Terus menggabung kalimat adanya as he didn't know the answer, he kept silent. Ya. Nah, itu bisa disederhanakan menjadi not knowing ya. Not knowing the answer, he kept silent. Gitu ya. After I had finished my work, I went out. Having ya. Jadi intinya penyederhanaan itu pasti menggunakan verb ing gitu ya. Having finished my work, I went out. Ya. Oke. Catatan, pelajari kembali adjektif dan adverb clause, causative dan conditional. Gitu ya. Itu bahasa Inggris 2 namanya sudah belajar ya tentang conditional atau belum. Nanti boleh saya review kembali ya materi tentang conditional seandainya belum gitu ya. Baik, saya rasa seperti itu sudah selesai untuk materi pada hari ini. Sengaja saya berikan 2 karena untuk mengejar ketertinggalan ya. Karena di pertemuan berapa itu yang waktu hari Rabu tanggal merah kita kan nggak ada kuliah ya. Makanya ini saya kejar untuk mengganti ketertinggalan pada waktu hari Rabu tanggal merah pada saat itu. Itu aja ya. Selamat salat maghrib. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ini ya absen dulu. Baik, yang hadir pada hari ini, saya screenshot ya ada Foni, Arfan, Misbah, Dede, Kurniasi, terus Zulfa, Muhammad, siapa ini Moh? Nanti konfirmasi saja. Moh siapa ini kira-kira Moh? Terus Muhammad Jarot ini Pak. Oh, Pak Jarot, keren siapa ya? Oke, Muhammad Jarot, Ari, Abi Amarullah, Zulfa Kurniasi, Kurniasi gak no lagi. Dulu. Nah ini karisma, ada karisma. Ini kalau di screenshot kadang suka berubah ya. Terus ada Ifham Hilmi, terus Aliatul, Naufal, Bagas. Ini Muh siapa ya kira-kira? Muh titik. Terus ada Bani Asidik, Bagas tadi sudah, Karisma sudah. Terus Sinergi Prima, siapa ini? Sinergi Prima. Halo? Saya Pak, saya salah login tadi. Salah login? Ya soalnya kan tadi putus kan, saya buka email kantor sendiri. Oh Pak Jarot ini? Iya, maaf. Oh, Saya ya, lupa siap, dulu. siap. Oke, siap. Terus yang satunya ini, Muh titik siapa ya? Muhammad Saifullah, Pak. Oh, Saiful. Oh iya, siap-siap. Ya udah. Ini soalnya namanya Muh doang gitu ya. Muhammad Muh itu kan banyak banget ya nama Muhammad. Baik, saya rasa seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk minggu depan insya Allah Choice, Pak. ya UTS. Nanti UTS-nya dalam bentuk soal materi yang sudah saya berikan ya. Tidak dalam bentuk soal TOEFL ya. Supaya pemahaman dasar dulu gitu. Nanti untuk UAS-nya baru soal dalam bentuk soal TOEFL gitu ya. Untuk UTS-nya insya Allah offline ya, datang ke kampus. Bagi yang kelas akhir nih semester 8 ya berarti online aja nggak apa-apa ya. Sementara untuk yang semester di bawahnya itu diusahakan offline ya. Nanti seandainya tidak ada halangan ya kita offline datang ke kampus ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.